Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin membicarakan masalah total productive maintenance, evaluation and control of preventive maintenance. Dimana nanti kita coba evaluasi dan mengendalikan dengan bagaimana cara menentukan total productive maintenance. Salah satu adalah dengan cara menghitung. Bagaimana cara menghitungnya? Ini salah satu instrumen saja atau suatu alat ya, untuk evaluasi dan kontrol dari perawatan preventif, yaitu untuk menghasilkan suatu program perawatan pencegahan atau preventif dengan melakukan pengendalian, di mana kita butuh untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Seperti kita harus memeriksa semua perawatan preventif secara periodik, periode perawatan preventif yang harus terus dilakukan pemeriksaan. Kemudian membuat suatu laporan overview dari keseluruhan perawatan preventif secara periode itu sendiri. Kemudian hasilnya harus dievaluasi secara analitik ya, dianalisa dan dievaluasi hasil dari keseluruhan perawatan preventif periodik ini sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, kalau memang ada perawatan perbaikan atau korektif, dilakukan perawatan korektif dengan melakukan satu langkah-langkah atau aksi bagaimana menyelesaikan mesin atau alat-alat yang rusak atau terjadi kemacetan secara tiba-tiba gitu ya. Kemudian prosedur ini kemudian diaplikasikan menjadi suatu alat atau mesin yang dapat dikategorikan sebagai mesin yang rusak setiap saat gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah ini salah satu yang tadi kita bicarakan, yaitu satu alat atau untuk menghitung sebuah perawatan pencegahan secara menyeluruh. Salah satunya adalah kita harus menghitung ketersediaan atau availability dari peralatan yang kita gunakan di suatu industri atau pabrik. Sebagai contoh misalnya, contoh untuk menghitung availability yaitu misalkan jam kerja produksi rata-rata di industri atau di perusahaan itu 8 jam, maka waktu kerja dalam dihitung menit menjadi 8 kali 60 menit ya, jadi 880 menit. Jika mesin terjadi kerusakan atau breakdown hingga 30 menit dan waktu setup model baru itu menjadi adalah 20 menit misalnya. Nah, kita bisa hitung ketersediaan, di mana ketersediaan itu merupakan available total waktu yang tersedia ya, total waktu yang tersedia dikurangi dari waktu breakdown, waktu kerusakan, di mana ditambah dengan waktu setup ya, dibagi dengan waktu total yang tersedia dikali 100%. Nah, hasilnya adalah kalau dilihat ada ATT-nya itu 480 dikurangi waktu breakdown-nya 30 ditambah waktu setup itu 20 dibagi waktu total yang sedia itu 480 kali 100 menjadi 89,58%. Artinya ketersediaan yang ada di dalam suatu industri di sini katakan sebesar 89,58%. Nah, selanjutnya adalah kinerja dari semua yang ada di dalam suatu industri. Nah, tadi kita sama juga untuk menghitung performance-nya adalah jam kerja produksi sama ya, 8 jam sehingga dapat dalam menit 480 menit. Kemudian ada waktu siklusnya. Siklus dalam memproduksi satu unit produksi pada proses tertentu adalah 1 menit misalnya. Satu unit 1 menit itu hitungannya. Kita
Tapi output yang berhasil diproduksi oleh mesin adalah 400. Maka performan dari mesin atau alat yang digunakan menjadi jumlah unit yang dihasilkan, ya, jumlah unit yang dihasilkan atau PUS dibagi dengan waktu yang tersedia dikali waktu cycle time-nya, sehingga performan atau V itu sama dengan jumlah unit yang dihasilkan itu 400 dibagi oleh dari waktu kerjanya, waktu yang tersedia 480 dikali siklus time. Terus siklus time adalah 1 dikali 1 dan dikali 100%, hasilnya adalah 83,33%. Nah, di sini berarti untuk menghitung performan dari soal yang tersedia bahwa kinerja dari satu mesin itu untuk menghasilkan 1 unit produksi dalam waktu 1 menit itu kinerjanya 83,33%. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung kualitas atau quantity dari efektivitas peralatan secara menyeluruh. Ya, jika mesin memproduksi 400 unit produk, tetapi diantaranya terdapat 10 unit yang cacat saat mulai produksi atau startup defect dan 20 unit cacat pada saat produksi normal. Jadi ada mesin berjalan baru berjalan, startup aja sudah ada 10 unit yang rusak, sehingga pada saat produksi normal ada 20 yang cacat, sehingga bisa dihitung kualitas dari mesin atau peralatan yang digunakan dengan menggunakan rumus di mana quality atau kuantitas itu adalah unit yang bagus atau unit yang baik dibagi dengan total unit yang dihasilkan dikali 100, sehingga diperoleh kualitasnya itu adalah 92,5%. Sehingga kita simpulkan di sini bahwa overall equipment effectiveness atau efektivitas peralatan secara menyeluruh itu adalah available, ketersediaan alat, dikali performan atau kinerja, dan quality atau kualitas dari mesin yang digunakan, sehingga tadi kita peroleh available itu adalah 89,58% dikalikan 83,33% dan kualitasnya itu adalah 92,5% diperoleh jadi 0,8558 dikali 0,833 dikali 0,925, sehingga overall equipment efektivitas atau efektivitas peralatan secara menyeluruh itu adalah 0,6904, atau bisa dikatakan efektivitas dari peralatan secara menyeluruh di suatu industri menjadi 69,04%. Ini masih standar normal di atas 60%. Ya, kalau misalnya kita lihat ada 7 masuk kategori 70%, ya masih cukup. Itu demikian, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.